Karena pada saat kita melihat yang overbought terlalu lama seperti ini, kita bisa menyimpulkan jika aset ini memang dalam keadaan bullish. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Di kesempatan kita kali ini kita akan membahas metode trading dengan probability yang cukup tinggi, dan mungkin teman-teman sebagian mungkin sudah tahu gitu tentang apa itu overbought dan oversold. Jadi overbought adalah keadaan di mana sudah terlalu banyak para pelaku pasar melakukan pembelian sehingga pada saat itu akan cenderung untuk turun harganya, dan pada saat oversold itu adalah keadaan di mana pelaku pasar cenderung sudah terlalu banyak melakukan pembelian sehingga kemungkinan besar harga akan naik untuk beberapa saat atau beberapa jeda waktu. Kenapa kita bilang probability-nya cukup tinggi untuk metode trading seperti ini? Jadi metode trading dengan metode overbought dan juga oversold itu tidak pernah usang untuk digunakan. Jadi karena kita melihat apakah harga itu sudah overpriced atau tidak gitu, apakah harga itu sudah terlalu tinggi atau sudah terlalu rendah bagi suatu aset. Maka dari itu pasar pasti akan melakukan yang namanya koreksi, baik itu sedang uptrend maupun downtrend. Jadi pada saat dia sedang uptrend dan harga terlalu cepat naiknya, harga pasti akan melakukan koreksi ke bawah. Dan itu yang kita cari, apakah harga sedang dalam keadaan overbought atau sedang dalam keadaan oversold. Oke, jadi kita akan ke chart di sini. Kita akan coba untuk masuk ke Brent oil ya. Jadi UK oil USD. Jadi ini adalah British oil versus USD. Jadi atau Brent crude oil. Jadi base currency-nya di sini bukan USD ya, tapi lebih ke pound sterling karena itu untuk beda untuk WTI crude oil WTI harganya di sini angka di sini lebih tinggi daripada WTI, tapi untuk chartnya sama saja, hanya saja karena ini base-nya di UK atau United Kingdom. Bagaimana cara kita melihat suatu aset ini sudah overbought atau oversold? Jadi kita bisa menggunakan indikator stochastic RSI. Ini salah satunya ya. Jadi ini adalah yang saya sukai. Salah satu yang saya sukai atau stochastic RSI ini dibalikan ke teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan RSI saja atau stochastic saja. Tapi untuk kasus ini saya menggunakan stochastic RSI. Jadi bagaimana cara kita melihat atau mencari opportunity untuk melakukan trading di Brent oil ini? Yang pasti adalah ini adalah trading jangka panjang, bukan untuk scalping, day trading. Jadi ini adalah trading jangka panjang. Jadi kita cari di time frame daily. Jadi ini adalah time frame daily. Dan yang kita cari adalah pada saat kita ingin melakukan pembelian, yang kita cari bukan oversold terlebih dahulu, tapi overbought terlebih dahulu. Kita lihat dalam beberapa hari sebelumnya, apakah dia terjadi overbought yang cukup lama. Jadi kenapa kita bilang cukup lama? Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini terjadi overbought yang cukup lama. Dan kita bisa melakukan pembelian pada saat dia oversold. Jadi pada saat dia berada di bawah level 20, kita bisa melakukan pembelian di area ini. Balik lagi karena ini candle daily, jadi ini lebih condong ke arah swing trading. Jadi pada saat kita sudah melihat overbought yang berlarut-larut lama terjadi, maka kita akan menunggu sampai dia oversold dan kita melakukan pembelian.
Tapi jika overbought atau oversold-nya ini hanya terjadi sebentar, kita tidak mencari untuk sell pada saat dia overbought. Jadi misalkan seperti ini oversold-nya hanya terjadi sebentar, jadi kita tidak akan mencari opportunity untuk sell pada saat dia melewati area 80. Jadi balik lagi kita lihat seperti ini, misalkan ini dia sudah ke atas, ke bawah, ke atas lagi, ke atas, tidak sampai ke bawah, langsung ke atas lagi. Maka jika kita melihat chart atau aset yang overbought-nya seperti ini gitu, terlalu lama banget di atas, jadi kita bisa tunggu sampai dia si stokastik RSI ini turun ke bawah level 20 dan kita melakukan pembelian di area tersebut. Karena pada saat kita melihat yang overbought terlalu lama seperti ini, kita bisa menyimpulkan jika aset ini memang dalam keadaan bullish. Jadi kita bisa mencari opportunity untuk buy pada saat si aset ini diindikasikan sebagai oversold. Karena oversold tidak akan berlama-lama untuk terus oversold pada saat di belakangnya terjadi overbought yang berkepanjangan. Dan juga sebaliknya, jika kita ingin mencari sell, kita cari overbought tapi kita cari dulu yang oversold-nya itu berlama-lama atau dalam waktu yang lama. Jadi mungkin untuk kita cari, nah seperti ini di sini cukup lama terjadi oversold, sehingga pada saat dia sudah melewati level 80, kita bisa mencari opportunity untuk sell pada saat ini. Dan kita lihat memang pada saat dia terjadi penurunan harga pada saat dia sudah overbought. Tapi pada saat itu langsung overbought lagi. Pada saat kita melihat overbought yang lama, kita cari untuk posisi buy, yaitu pada saat dia oversold kembali, yaitu ada di sini. Maka di area seperti ini kita bisa melakukan pembelian. Tapi apakah di sini kita aman untuk melakukan sell? Pada saat seperti ini kita tidak disarankan untuk melakukan sell, karena oversold yang ada sebelum ini terjadi ini cukup pendek. Jadi tidak disarankan untuk melakukan sell, meskipun pada kenyataannya di sini harganya turun, tapi tidak disarankan untuk melakukan sell. Jadi kita ingin sesuatu yang pasti. Balik lagi ke judul video kita kali ini adalah yang probability-nya tinggi gitu. Jadi kita cari oversold atau overbought yang terjadi lama. Tapi kita lihat lagi di sini. Jadi jika dibandingkan antara overbought dan oversold yang di sini, ini lebih lama terjadi overbought-nya. Jadi pada saat oversold kita bisa melakukan pembelian di sini. Dan memang oversold-nya tidak bertahan lama, harga kemudian naik. Meskipun di sini ranging ya. Di sini ngerank. Dan di sini overbought yang cukup lama, sehingga kita bisa menunggu sampai harganya kembali ke bawah dan kita melakukan buy kembali pada saat indikator ini menyatakan sudah oversold, yaitu di sini. Atau di sini kita lihat harganya memang naik. Oke, kita bisa cari kita lihat di sini. Ini lumayan lama. Kita bisa buy di sini. Buy pada saat dia oversold. Jangan dilihat ini hanya beberapa candle, karena ini adalah candle daily. Ini terjadi, lihat penaikannya ini sebanyak 4 hari. Sebanyak 4 hari dia naik pada saat dia oversold. Dan dia oversoldnya
berlanjut, dia keluar masuk, kita tunggu. Pada saat seperti ini kita tunggu sampai dia overbought kembali untuk melakukan penjualan. Sampai ke sini tidak ada oversold, tidak ada overbought di sini, adanya di sini. Maka kita bisa melakukan sell pada saat dia oversold di sini atau di sini. Dan dalam beberapa hari harga memang turun, tapi karena ini cenderung pendek overbought-nya, jadi pada saat dia oversold di sini kita tidak melakukan pembelian. Karena balik lagi kita ingin mencari overbought yang oversold yang berkepanjangan seperti ini. Oke, ini jadi kita bisa melakukan pembelian pada saat dia oversold di sini. Jadi ini adalah salah satu metode untuk melakukan swing trade tanpa harus pusing. Kita hanya perlu mencari di mana dia overbought dan di mana dia oversold. Karena memang ini adalah metode yang cukup tua, tapi tidak pernah usang untuk dilakukan. Jadi balik lagi, harga pasti ada waktunya untuk koreksi, dan pada saat dia naik dan sudah overbought pasti akan terjadi yang namanya koreksi. Dan begitu juga sebaliknya, pada saat harga turun dan sudah oversold, harga pasti akan koreksi, yaitu dia akan naik. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk tahu kapan harga itu berada di area oversold atau kapan harga itu berada di area oversold. Paling tidak agar kita tidak melakukan trading yang ibaratnya cukup bodoh untuk melakukan penjualan pada saat oversold, atau kita melakukan pembelian pada saat overbought. Meskipun memang sering terjadi divergen pada saat harga sudah overbought tapi harga masih naik, tapi siapa yang bisa tahu kapan divergen dan kapan tidak divergennya. Jadi lebih baik kita cari yang secara historikal. Di sini dia terjadi overbought yang cukup lama sehingga kita menentukan kita akan melakukan buy. Karena secara kasat mata kita bisa lihat di sini overbought-nya lama dan harga juga naik, berarti trennya sedang bullish. Jadi kita tunggu sampai harga oversold dan kita melakukan pembelian di area ini dan harga memang naik. Jadi itu adalah salah satu cara atau salah satu metode untuk melakukan trading yang cukup simple, tapi dengan probability yang cukup tinggi. Dan teman-teman, mungkin ini adalah salah satu metode yang bisa kita berikan secara cuma-cuma di channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan private trading, bisa hubungi trader support yang ada di bawah. Dan jika ingin bertanya, bisa tanya di kolom komentar, atau mungkin ada yang ingin ada request materi lain, bisa komen juga di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Hendrik Susanto, mohon undur diri. Salam sehat selalu, bye bye.